Pemirsa, timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial menghadapi Cina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini. Beberapa jam lagi. Lantas akankah dukungan penuh dari supporter? Anda lihat tadi puluhan ribu supporter sudah mulai datang ke GBK. Seperti apa strategi taktik yang akan digunakan oleh sang pelatih, sang nahkoda kita, Patrick Kluivert, untuk meraih 3 poin. Tidak ada pilihan, tidak boleh seri, apalagi kalah. Harus menang. Kami ajak Anda berdialog bersama dengan mantan pemain timnas dan juga saat ini melatih bola, Coach Indrianto Setionugroho. Mas Indrianto Nugroho, kita ekspektasinya sangat tinggi. Kita berharap Indonesia bisa meraih poin malam hari ini. Dukungannya, kami yakin tekanannya, emosi, atmosfernya akan beda. Yakin, optimis menang, Mas, sebelum kita masuk ke taktik dan juga formasi? Pasti. Saya optimis bahwa tim kita bisa meraih poin maksimal di kandang sendiri. Apalagi TC-nya juga sudah berjalan 7 hari atau 10 hari yang lalu. Jadi chemistry pasti juga akan sudah terbentuk, Mas. Oke, kita bukannya mengenang ada sebuah pil pahit di Oktober 2024. Pasti. Tapi kita kalah tipis 2-1 kala itu. Akankah bisa merubah drastis pola permainan kita malam hari ini? Pastinya. Karena tim dari Patrick Kluivert sendiri sudah membaca permainan dari China di pertandingan sebelumnya yang kita kalah 2-1. Jadi paling nggak Patrick Kluivert bisa memainkan strategi apa yang akan dipakai di pertandingan nanti. Dan China juga pasti juga akan punya kontra strategi apa yang akan dilakukan tim Indonesia sendiri. Malam hari ini akan habis-habisan kedua tim. Kami memiliki head to head antara Cina dan juga Indonesia. Meskipun tidak semua pemain, tapi ada pemain yang harus kita waspadai. Boleh kita tampilkan? Boleh. Mas Indrianto, sambil Anda analisa, Mas, kita ke posisi, bisa di pause dulu, posisi back dan juga penyerang. Wang Yudong, wonderkid, Mas, usia masih 18 tahun tapi ternyata dianggap moncer sekali di Cina. Ya, ini pemain yang sangat luar biasa. Pasti punya kecepatan karena bermain di sayap kiri. Tapi di satu sisi kita juga punya Kevin Dick yang sudah 20 usianya walaupun sudah 28 tahun tapi bermain di Eropa. Jadi sudah bisa mengenali atau bagaimana melakukan kontra strategi yang dilakukan oleh pemain Wang Yudong nanti. Oke, bukan hanya Wang Yudong, ada pemain lainnya, head to head pemain lainnya antara Indonesia dan juga Cina kita tampilkan. Berikutnya, kami menyiapkan skema ada 3 pemain kunci yang dianggap berbahaya. Zhang Yuning, kemarin sempat mencetak gol, Mas, ya? Ya, ini pemain yang sangat luar biasa, tinggi, punya kecepatan juga, naluri golnya juga bagus. Tapi di satu sisi kita punya Rizky Ridho yang notabene pemain yang sudah jadi langganan timnas. Betul. Usia masih muda dan sekarang dia value-nya juga sudah besar sekali. Dan saya berharap Rizky Ridho bisa menghadang bagaimana laju dari Zhang Yuning. Anda melihat perbedaan sangat signifikan ketika Rizky Ridho main di Persija dan juga masuk ke timnas. Auranya positif, energinya habis-habisan, Mas, ya? Ya, di Persija ya menurut saya dia juga jadi bagian Persija saat ini juga. Tapi setelah dia main di timnas, saya lihat auranya dia muncul. Aura profesionalnya, aura untuk jadi pemain profesional dan internasional dia muncul. Dan ternyata pertandingan kemarin lawan Bahrain sangat luar biasa. Ji Zesun mengaku bangga punya Rizky Ridho. Artinya duet di benteng pertahanan sangat kokoh, masih ada trio yang sangat kuat. Betul. Kita miliki. Ada Kevin Dix, ada Ji Zes, ada Rizky Ridho. Ya, ini 3 back ini menurut saya yang sangat luar biasa, palang pintu yang bisa diharapkan untuk bagaimana menahan lajunya Zhang Yuning ini. Karena Zhang Yuning ini juga pemain yang punya kemampuan. Tapi di satu sisi kita punya 3 back yang bisa menghadang penyerang-penyerang dari Cina nanti. Baik, Rizky Ridho kontra Zhang Yuning. Kita berharap Rizky Ridho dan teman-teman bisa menghalau bagaimana impresi dari Zhang Yuning yang dianggap memainkan bola sangat cepat. Ada lagi pemain yang dianggap, Mas, ini pernah main di Everton pada tahun 2012-2019 dan saat ini di Guangzhou FC. Secara postur 1,88, kemudian usianya 31 tahun, dianggap berbahaya juga, Mas, ya? Iya, tapi usia ini juga sebenarnya menurut kita udah agak sedikit menurun. Tapi bagi pemain-pemain luar negeri atau pemain-pemain Eropa ini sangat berbahaya juga. Ini pemain-pemain yang harus diharapkan bisa membuat tembok Cina lebih bagus. Tapi kita punya Ole pemain 24 tahun, tinggi 185, dia main di Oxford, terus
2 kali main dia bikin 2 gol, ini sangat luar biasa dan ini pasti waspada. Ini masih muda dan ini juga harus lebih tampil lebih impresif, agresif, ya impresif lagi. Baik, kami juga memiliki grafis meskipun kita sampai dengan detik ini belum tahu sama sekali bagaimana formasinya. Kalau yang sebelumnya 3-4-3 kontra 3-4-3. Cina Indonesia bermain dengan pola yang sama, tapi harapannya bukan hanya mengandalkan bola mati, Mas ya. Kami tampilkan formasi, ini prediksi kami, Mas, yang di lini depan meskipun saat ini yang dijagokan ada nama yang tidak ada di sini. Stefano Lillipali sengaja tidak kami masukkan karena kemarin di simulasi kabarnya hat-trick, Mas ya. Betul. Di bagian depan, tengah dan juga back, seperti apa Mas Indrianto melihat? Ya, secara ini tim yang sudah mapan, udah bagus lah. Karena ini tim lawan Bahrain kemarin. Di belakang ada Emil Audero. Walaupun ini perdana, debut. Tapi saya berharap profesional dan kemampuan di Eropanya bisa ditampilkan. Sama sebenarnya apa yang dilakukan sama Martin Paes waktu itu. Pertandingan pertama main untuk timnas agak sedikit grogi. Tapi setelah itu mulai. Dan saya berharap Emil bisa mengikuti jejaknya Martin Paes. Terus ada Rizky Ridho, J.I.Z, Justin Hubner. Ini trio yang tidak tergantikan ya menurut saya. Dan menurut pengamat sepak bola. Ini pemain belakang yang sangat luar biasa. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang lembut juga. Kan gitu. Ini pemain-pemain yang menurut saya pantas lah. Secara mental jangan diragukan. Jangan diragukan lagi karena lawan Bahrain 3 ini sangat luar biasa sampai akhir pertandingan. Terus di sini ada Kevin Dick. Kevin Dick juga baru datang tapi paling nggak Kevin Dick bisa mengisi sisi sebelah kanan kita. Terus di sana ada Verdong. Verdong 2 kali pertandingan sangat luar biasa lawan Bahrain, lawan Australia. Kelvin Verdong tidak tergantikan juga dari sisi kiri dan di timnya pun juga dia juga pemain yang diandalkan juga. Terus Tom Haye sama Palu Pessi. Palu Pessi main pertama luar biasa. Ya, lawan Bahrain luar biasa sebagai penghambat pemain-pemain gelandang dari waktu itu Bahrain. Dan malam ini saya berharap ini Joe Palu Pessi bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Salah satu ada Profesor Tom Haye. Yang menurut saya ini pemain-pemain intelijensinya luar biasa karena bisa memberikan umpan waktu gol lawan Bahrain, bagaimana dia 1 sentuhan langsung kasih ke Marcelino 1 sentuhan Romeni gol. Umpan sangat presisi. Umpan sangat bagus sekali. Di depan ada Yakob, Sayuri juga bagus di timnya, di Malut. Egy di Dewa United juga bagus. Oleh tidak usah diragukan lagi. 2 pertandingan 2 gol. Ini striker yang oportunis juga. Bisa memanfaatkan momen, bisa memanfaatkan ruang untuk bisa mencetak gol. Tapi di satu sisi ini masih ada beberapa pemain yang bisa dimaksimalkan. Stok lini depan masih banyak yang jago-jago Mas ya? Ada Lillipali, ada Beckham, ada Kambuaya. Jadi bisa dimanfaatkan. Ada Rafael Struijk. Artinya ketika kemarin Marcelino dipastikan akumulasi kartu tidak main malam hari ini, tidak masalah. Tidak masalah. Banyak yang memiliki kemampuan yang sama. Sama. Bahkan lebih mungkin ya. Iya, karena pemain-pemain sekarang di kita ini sangat mewah. Ya, sangat skuad kita skuad yang paling nggak tidak beda jauh antara tim A dan tim B-nya. Sambil kita tampilkan Mas, siapa kira-kira kalau prediksi Anda secara singkat saja dan to the point, pengganti para pemain yang sudah dipastikan tidak akan bermain malam hari ini. Ada pertimbangan cedera lutut, ada juga yang mengalami akumulasi kartu. Sambil kita tampilkan deretan pemain, mereka pemain inti juga awalnya, tapi karena akumulasi kartu, alasan keluarga, cedera lutut, mereka tidak bisa tampil malam hari ini. Ada Martin Paes jelas penggantinya, Emil Audero, kemudian Marcelino, ada Eliano. Semua sudah ada di depan tadi. Makanya saya bilang pemain depan kita cukup banyak. Paling enggak apa yang disampaikan oleh Patrick Kluivert sebelumnya, siapapun yang main nanti, mereka pemain-pemain yang sudah hebat. Ya. Tadi ada Yakub Sayuri juga bagus, punya kecepatan, kemampuan dribble bagus, finishingnya juga bagus. Egy punya kaki kiri yang bagus juga. Dan Egy juga pemain yang luar biasa, intelijensi tinggi. Dan ada Lillipali yang dipanggil lagi, siapa tahu dia bisa menunjukkan kemampuannya lagi. Beckham bawa Persib bisa debut juga untuk Beckham Putra. Juga untuk Indonesia yang membawa Persib juara Liga 1. Dan ini pemain
yang bisa dimaksimalkan untuk pertandingan nanti malam. Jadi kalau dari sudut pandang Mas Indranto, apakah kita langsung bermain ofensif, serang habis-habisan di babak pertama, atau kita tetap melihat pola dari Cina? Ya pastinya tetap harus lebih sabar. Karena Cina juga punya kemampuan untuk melakukan counter attack. Apalagi di pertandingan lawan kita di Cina, di Tiongkok. Unggul duluan. Unggul duluan, ya kan? Tapi kenapa? Ada sedikit blunder di belakang. Nah ini ya tidak boleh dilakukan lagi oleh pemain-pemain belakang. Tapi saya percaya dengan 3 back kita. Selama ini 3 back kita tidak tergantikan. Tapi juga pemain lain juga harus multifungsi kasarannya. Bagaimana biasa jadi back, kita bisa menyerang juga. Makanya bagaimana kita harus menyerang, bertahan, dan transisinya. Transisinya mau cepat atau mau lambat. Kalau mau cepat berarti ada pemain-pemain kita harus punya kecepatan di sisi sayap. Karena kita akan memanfaatkan sisi sayap pasti. Oke, kita realistis saja Mas Indrianto Nugroho. Prediksi Anda Mas, ini selalu kami tanyakan agar paling tidak memberikan semangat, motivasi untuk para pemain dan juga supporter kita yang nonton langsung mungkin di GBK. 2-0. 2-0 Indonesia. Mau tidak mau, tidak ada pilihan lain. Indonesia harus menang agar tetap menjaga asa ke Piala Dunia. Kita doakan Indonesia bisa malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Indrianto Nugroho. Sama-sama Mas Andrew. Ini karena masih deg-degan kita masih nunggu malam ini. Pasti. 2-3 jam lagi. Mau tidak mau kita harus berikan dukungan doa penuh untuk timnas tercinta kita Indonesia.